Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana sistem osilasi harmonik sederhana pada sistem pegas. Nah, kita lanjutkan untuk kasus yang lain itu misalkan contohnya pada bandul ya. Ada bandul matematis dan ada bandul fisis ya. Nah, kita mulai dulu dari bandul matematis ya. Bandul matematis. Bagaimana sistemnya? Jadi misalkan kita punya suatu apa? Massa atau suatu partikel yang bermassa M ya. Misalkan di sini kita punya eh, suatu partikel bermassa M ya. Kemudian dia digantungkan ya, digantungkan pada sebuah tali. Jadi massanya terikat pada tali ringan di mana talinya itu dianggap tidak bermassa ya. Panjang talinya itu L misalkan ya. Awalnya dia berada pada titik setimbangnya ya di sini ya ketika di apa digantungkan. Kemudian dia disimpangkan misalkan sejauh theta ya, di mana theta ini kita anggap dia merupakan sudut yang sangat kecil ya, sehingga pengaruh gaya eksternal itu bisa kita abaikan. Jadi si massa ini kita tarik ke kanan sejauh theta ya, kemudian kita lepaskan ya. Nah, maka si partikel ini dia akan mengalami gaya beratnya itu akan mengakibatkan adanya torsi, disebut sebagai torsi gravitasional ke arah kiri ya. Jadi massanya ditarik ke kanan, ketika dilepaskan dia akan mengalami torsi ke arah kiri ya, yang searah jarum jam. Nah, atau dengan kata lain arahnya itu dia berlawanan dengan arah gerak awal dari si partikelnya. Jadi partikelnya ditarik berlawanan arah jarum jam, maka dia akan merasakan torsi yang ke arah yang sebaliknya ya. Kalau kita uraikan gaya-gayanya, maka tentu di sini akan ada gaya beratnya mg, maka di sini ada mg sin theta ya. Saya kira ini mudah. Nah, sehingga torsinya itu disebabkan oleh gaya mg sin theta ini. Ya. Nah, sekarang kita ingat kembali hukum Newton untuk gerak rotasi, persamaan geraknya itu kita punya sigma tau itu sama dengan I dikali dengan alfa ya, di mana alfa ini adalah percepatan sudutnya ya. Nah, torsi yang bekerja pada sistem ini itu berasal dari komponen gaya berat mg sin theta ini ya. Jadi kalau kita tahu tau itu kan dari F dikali dengan R ya. Besaran skalarnya F dikali dengan R. Artinya gaya yang bekerja adalah mg sin theta, kemudian lengan momennya itu adalah lengan yang tegak lurus dengan arah dari gaya berat ini, artinya itu adalah L ya. Maka kita punya di sini jumlahan torsi yang bekerja itu hanya berasal dari gaya berat, komponen gaya berat dari si partikel M ini, atau sama dengan minus mg sin theta dikali dengan L ya, seperti ini. Atau mgl biasa kita tulis mgl sin theta. Nah, kemudian momen inersia benda untuk benda titik itu sama dengan ml kuadrat ya, massa dikali dengan kuadrat dari lengan momennya dikali dengan alfa ya. Nah, kalau kita anggap theta ini sudut yang sangat kecil, maka kita bisa ambil aproksimasi sin theta itu sama dengan theta ya. Ini bisa kalian dapatkan dengan melakukan ekspansi, kemudian kita hanya mengambil eh, suku pertama saja ya. Yang lainnya dianggap kita abaikan karena sangat kecil, karena tetanya sangat kecil ya. Nah, tetanya ini dalam radian ya. Nah, sehingga sekarang persamaannya kita akan punya, persamaan ini kita akan punya menjadi minus mgl, sin tetanya menjadi theta sama dengan ml kuadrat. Alfa ini tidak lain adalah turunan 2 kali dari theta ya. Alfa itu sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ya. Jadi turunan pertamanya menghasilkan kecepatan sudut, turunan 2 kalinya menghasilkan percepatan sudut. Jadi sini atau ini bisa kita simbolkan sebagai theta double dot ya. Double dot menunjukkan turunan 2 kali. Theta double dot. Ya. Nah, ini bisa kita cancel beberapa variabel, M-nya bisa kita cancel, L-nya juga bisa kita cancel ya. Ini tinggal L.
Sehingga kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi minus G theta sama dengan L theta double dot. Nah, ini adalah persamaan geraknya nih. Juga merupakan bentuk persamaan diferensial untuk osilasi sederhana, osilasi harmonik sederhana pada sistem bandul. Ya. Nah, ini sebenarnya serupa, bentuknya serupa dengan sistem pegas yang tadi sudah kita jelaskan di sebelumnya, di mana kalau kita lihat di sini, ciri utama dari gerak osilasi harmonik sederhananya adalah karena adanya kesebandingan antara negatif dari besaran T, theta ya, dengan turunan keduanya. Jadi turunan keduanya itu sebanding dengan negatif dari theta itu sendiri, ya. Nah, di mana solusinya itu tentunya akan berbentuk fungsi trigonometri lagi ya. Jadi fungsi tetanya, pertanyaannya fungsi apa yang turunan keduanya adalah fungsi dari fungsi itu sendiri. Tentunya sama dengan sistem pegas tadi, adalah fungsi sinus atau fungsi kosinus atau kombinasi keduanya. Atau kita ambil saja yang sederhana, misalkan pilih tetanya itu fungsi sinus lagi ya. Misalkan kita ambil di sini theta m ini adalah konstan sin omega t ditambah dengan pi. Nah, ini solusi umum untuk persamaan diferensial kita. Nah, kemudian nanti ini kita masukkan lagi ke sini ya. Jadi kita turunkan, nanti kita akan dapatkan di sini kita akan dapatkan berarti theta dot. Theta dot artinya turunan pertamanya. Ini akan sama dengan omega theta m cos omega t ditambah pi. Kemudian theta double dot kita dapatkan omega kuadrat theta m sin, berarti ada minus di sini, omega t ditambah dengan pi. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan ya, theta double dot dan theta. Nah, nantinya kita akan dapatkan hubungan lagi, kita akan dapatkan bahwa omeganya itu akan sama dengan akar G per R. Ya. Ini bisa kalian coba, kalian masukkan saja, nanti Ini akan tadi yang apa? omeganya itu sama dengan G per L. Dengan kata lain, kita dapatkan periode untuk sistem bandul ini itu sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Jadi cara operasi matematikanya sama dengan yang sebelumnya ya, untuk mendapatkan nilai omega. Ya, seperti itu. Nah, ternyata besaran yang kita dapatkan ini kita dapatkan dengan memecahkan persamaan diferensial ini. Ya. Nah, ini untuk sistem bandul matematis ya. Ada juga yang disebut sebagai bandul fisis ya. Kalau bandul fisis, Oh, ada A sama dengan D kuadrat. yang kedua adalah bandul fisis ya. Kalau bandul fisis, nah itu kita bisa bayangkan bahwa setiap benda itu dapat membentuk sistem bandul yang berosilasi terhadap suatu titik ya. Kalau tadi kita menganggap bahwa ada suatu partikel titik, kemudian dihubungkan dengan tali, talinya tidak bermassa, kita simpangkan, kemudian dia dapat berosilasi. Nah, kalau bandul fisis, itu semua benda itu kita bisa jadikan sebagai suatu sistem bandul. Misalkan kita punya benda dengan bentuk sembarang, misalkan seperti ini, ya. Kemudian kita lubangi di sini ya, sehingga di sini kita punya, misalkan kita lubangi di sini ya, kita gantungkan si benda ini, kemudian kita lepaskan, maka dia akan berosilasi. Dia akan berosilasi. Sama halnya dengan sistem bandul matematis tadi. Cuma di sini tentunya dia akan bergerak dengan kondisi yang berbeda ya, karena kita harus meninjau pusat massa dari sistemnya, kemudian pusat massanya itulah yang menjadi titik munculnya torsi dari massa si benda ini ya. Jadi kalau kita uraikan, misalkan kita punya kita punya pusat massanya ada di sini ya, maka gaya beratnya ke arah vertikal ke bawah. Ini kita simpangkan misalkan sama sejauh theta ya, di mana theta itu adalah sudut yang kecil, maka di sini akan ada mg sin theta. Nah, di mana di sini ada jarak r, di mana r ini merupakan jarak pusat massa ke sumber rotasinya. Ya. Maka kita akan punya juga persamaan geraknya, sigma tau itu sama dengan I dikali alfa.
Sigma tau yang bekerja tentunya adalah gaya komponen gaya beratnya, mg sin theta, dikali dengan momennya ya. Jarak pusat massa ke sumbunya, berarti dikali dengan R. Ya. Kemudian dikali dengan momen inersianya dikali dengan alfa. Tentunya momen inersia dari si benda ini itu bergantung dari bendanya ya. Jadi tidak bisa kita tentukan. Misalkan dia bentuknya bola, tentunya momen inersianya lain. Misalnya bendanya berbentuk balok, tentunya momen inersianya lain. Jadi kita misalkan saja momen inersianya adalah I ya. Kita ambil bentuk umumnya saja. Nah, Nah, sekarang kalau sintetanya kita anggap sudutnya itu sangat kecil, maka kita bisa aproksimasi di sini menjadi mg r theta sama dengan I dikali dengan alfa adalah turunan 2 kali dari theta. Ya, seperti ini. Sehingga ini adalah persamaan persamaan geraknya, persamaan gerak osilasi harmonik sederhana untuk sistem bandul bandul fisis. Nah, tentunya kita lihat lagi di sini bahwa di sini ada minus ya, karena arahnya berlawanan dengan gerak sebenarnya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini bahwa ciri dari persamaan gerak osilasinya adanya kesebandingan antara turunan 2 kali dari theta dengan theta itu sendiri ya. Nah, kemudian solusi umum dari persamaan ini tentunya sama dengan yang di atas, dia harus merupakan fungsi, salah satu contohnya adalah fungsi trigonometri, fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Karena di sini turunan 2 kali dari theta itu merupakan fungsi dari theta itu sendiri. Maka kita bisa ambil kembali theta sama dengan theta m sin omega t ditambah pi ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaannya, kita cari turunan 2 kali dari tetanya, maka kita akan dapatkan nanti juga hubungan omega kuadratnya kita akan dapatkan ini sama dengan mgr per i ya. Atau dengan kata lain, periodenya kita akan dapatkan nanti sama dengan 2pi akar I dibagi dengan mgr ya, seperti ini. Nah, di mana I di sini itu bergantung dari jenis bendanya seperti apa ya. Nah, itu untuk sistem bandul fisik. Jadi kita sudah tinjau bagaimana bentuk sistem osilasi harmonik sederhana ya. Untuk kasus pegas ya, kita punya untuk kasus pegas, kemudian untuk bandul matematis, kemudian untuk bandul fisis ya. Dan untuk ketiga contoh gerak osilasi ini itu dia terjadi pada kondisi ideal ya. Artinya tidak ada pengaruh gaya eksternal terhadap sistemnya. Sehingga bisa dibayangkan bahwa ketika kita simpangkan si massa ini atau si partikel ini atau si benda ini, maka dia akan bergerak osilasi secara terus menerus. Nah, namun pada kenyataannya tentunya kondisi demikian tidak mungkin terjadi ya dalam kehidupan nyata, karena pasti akan ada gaya eksternal yang mempengaruhi sistem osilasi tersebut ya. Misalkan saja untuk sistem osilasi pada bandul ini akan ada gaya gesek udara ya. Makanya pada waktu tertentu maka osilasinya akan berhenti. Akan ada sesuatu yang meredam osilasinya ya. Begitu juga untuk bandul matematis akan ada gaya hambat udara misalkan. Untuk sistem pegas misalkan yang kita ambil contoh di atas, kondisi idealnya terjadi ketika tidak ada gaya gesek udara dan juga tidak ada gaya gesek pada bidangnya, pada bidang datarnya. Artinya kondisinya halus sedemikian sehingga tidak ada gaya hambat yang terjadi. Tapi kondisi dia demikian tidak mungkin terjadi ya, sehingga biasanya akan ada gaya gesek di sini ya, yang meredam gerak si pegas ini. Makanya ketika kita simpangkan, kita lepaskan, pada waktu tertentu bendanya akan berhenti berosilasi karena ada gaya hambat yang meredam osilasi dari benda tersebut. Nah, makanya muncul jenis osilasi yang kedua setelah osilasi harmonik sederhana di atas, kita punya yang disebut sebagai osilasi peredam. Punya yang disebut sebagai osilasi peredam. Nah, pada osilasi harmonik sederhana, amplitudonya itu dia tidak berubah terhadap waktu.
amplitudenya itu secara terus-menerus tidak berubah. Nah, sistem tersebut hanya mungkin terjadi pada kondisi ideal tanpa ada gesekan ya. Nah, pada osilasi teredam tentunya ada gaya eksternal yang mengakibatkan amplitudenya itu tidak akan konstan secara terus-menerus ya. Artinya ada efek dari gesekan, misalkan gesekan udara atau gesekan apa saja, hambatan misalkan bidang datarnya kasar pada sistem pegas yang mengakibatkan osilasinya itu dia tidak amplitude dari osilasinya tidak akan konstan. Artinya lambat laun dia akan berhenti ya karena ada efek redaman dari gaya gesek tersebut ya. Nah, misalkan salah satu contoh yang bisa kita ambil untuk meninjau osilasi teredam ini, misalkan kita ambil contoh tadi sistem pegas yang tadi ya, sistem pegas yang berosilasi pada permukaan lantai, namun di sini lantainya itu dia kasar ya, lantainya kasar. Jadi kalau kita ambil sistem pegas yang tadi seperti ini, ada massa di sini ada pegas. Kemudian ini kita tarik ya ke arah kanan, maka akan ada gaya pemulih, kita sebut saja FP, ya. Kemudian akan ada gaya gesek juga ya. Kalau kita tarik si massanya ke arah kanan, maka akan ada gaya gesek ke arah kiri ya. Akan ada gaya gesek dari si permukaannya ya. Kita sebut saja FG di sini, ya. Di mana FG ini merupakan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini akan memberikan efek peredaman pada gerak osilasi. Nah, biasanya gaya gesek itu kita ambil gaya yang sebanding dengan kecepatan benda ya. Karena kita tidak bisa meninjau, akan sangat sulit sekali meninjau gaya gesek si bendanya kalau kita meninjau misalkan struktur dari si benda tersebut. Misalkan kita tinjau permukaannya, komponen-komponen apa saja yang mengakibatkan dia menjadi kasar misalkan akan sangat sulit. Maka biasanya kita ambil gaya geseknya itu dia sebanding dengan kecepatan ya. Gaya geseknya itu sebanding dengan kecepatan si bendanya ya. Nah, kalau kalian bisa lihat juga nanti di materi sebelumnya, kalian bisa lihat di video di YouTube, kalian bisa cari nanti itu gaya gesek diambil biasanya umumnya dia bergantung pada kecepatan ya. Sehingga biasanya kita ambil gaya geseknya itu sama dengan minus BV ya. B ini itu adalah konstan di mana kita ambil agar dimensi antara ruas kiri dan ruas kanan itu dia setara ya. Karena V ini kan dia kecepatan, F ini dia Newton ya. Supaya dia setara biasanya kita kalikan dengan suatu konstan di mana satuannya itu membuat kesetaraan dimensi antara ruas kiri dan ruas kanan. Atau biasa juga kita tuliskan ini menjadi minus Bx dot ya. Kalau kita ambil dia hanya berosilasi pada sumbu X saja ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam persamaan geraknya ya, kita punya sigma F itu sama dengan M dikali A ya. Nah, sigma F yang bekerja itu bukan hanya gaya pemulihnya saja ya, yang minus Kx tadi, tapi ada juga gaya geseknya ya, di mana gaya geseknya itu searah dengan gaya pemulihnya. Sehingga di sini sigma F-nya itu sama dengan minus Kx ditambah dengan minus Bv atau minus B X dot ya, atau minus Bv saja. Ini sama dengan MA. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi minus Kx dikurang Bx dot sama dengan M. A itu tidak lain adalah X double dot ya. X double dot. Sehingga sekarang persamaannya menjadi lebih kompleks ya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada suku ini ya. Hanya minus Kx sama dengan Mx double dot. Tapi sekarang kita punya bentuk persamaan yang sedikit lebih rumit. Kita punya di sini berarti kalau kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri, maka atau yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita akan punya persamaan gerak osilasinya sekarang menjadi Mx double dot, kemudian ditambah Bx dot, ditambah Kx. Ini sama dengan 0 ya. Seperti ini. Nah, inilah bentuk persamaan gerak osilasi teredam secara umum ya, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi ya, misalkan kedua ruas kita bagi dengan M misalkan ya. Kita
bagi dengan M, kita bisa sederhanakan penulisan persamaannya menjadi seperti ini. Kita bisa tuliskan persamaannya menjadi X double dot ditambah dengan 2 gamma X dot ditambah omega kuadrat X ini sama dengan 0, di mana gamma itu adalah B per 2M, kemudian omega kuadrat itu adalah K per M. Ya. Jadi persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini kan menjadi 2B per 2M atau sama dengan B per M. Ya. B per M itu muncul ketika kedua ruas dari persamaan ini kita bagi dengan M. Ya. Nah, kita bisa lihat dari persamaan ini, faktor redamannya itu diwakili oleh konstanta gamma. Ya. Nah, dalam konstanta gamma ini ada B di sini. B itu tadi muncul dari gaya gesek udara. Ya. Gaya gesek dari permukaan mejanya ya, atau permukaan bidang datarnya. Jadi faktor redamannya itu diwakili dengan gamma. Ya. Sedangkan gerak osilasinya itu diwakili oleh omega ini ya. Jadi semakin besar gammanya, maka semakin besar gaya gesekan yang dialami oleh si benda tadi. Ya, dan sebaliknya semakin kecil berarti semakin kecil pengaruh gaya geseknya. Sama dengan omeganya ya. Omeganya itu menentukan gerak osilasinya. Jadi semakin besar omeganya, maka semakin cepat gerakan osilasinya ya. Artinya kecepatan sudut dari gerak osilasinya semakin besar. Sebaliknya kalau omeganya semakin kecil, maka gerak osilasinya akan semakin kecil juga. Nah, kita lihat di sini bahwa persamaannya merupakan persamaan diferensial. Bentuk persamaan diferensial di mana tentunya untuk mendapatkan informasi dari gerak osilasi teredam ini, kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, sederhananya kita bisa menebak solusinya sebenarnya. Kalau tadi yang di atas, gerak osilasi sederhana, kita bisa tebak dengan melihat fungsi dari X-nya ya. Fungsi mana yang turunan 2 kalinya itu sama dengan fungsi dia sendiri ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa untuk mempermudah operasi yang kita lakukan, kita bisa menebak solusinya, fungsi apa, di mana turunan pertama dan turunan 2 kalinya itu merupakan fungsi dari fungsi itu sendiri ya. Sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan persamaannya. Jadi bukan hanya turunan pertama, turunan keduanya saja yang sama dengan fungsi itu sendiri, tapi turunan pertamanya juga merupakan fungsi itu sendiri. Jadi kita bisa tebak bentuk fungsi X seperti apa, di mana X double dotnya, X dotnya, dan X-nya itu merupakan fungsi yang sama bentuknya. Atau fungsi ketika diturunkan, dia kembali ke fungsi itu sendiri. Ketika diturunkan 2 kali, dia kembali ke fungsi itu sendiri lagi ya. Nah, kalau kalian ingat tentunya fungsi yang memiliki sifat demikian adalah fungsi eksponensial ya. Jadi kita bisa tebak bahwa X ini merupakan fungsi eksponensial. Karena kalau fungsi eksponensial kita turunkan, dia akan kembali ke fungsi eksponensial itu sendiri ya. Jadi kita bisa ambil solusi umumnya untuk X, itu kita ambil saja misalkan A dikali dengan E berpangkat alfa T ya. Di mana A dan alfa ini itu merupakan suatu konstanta. A dan alfa itu merupakan suatu konstanta ya. Nah, ini kalau kita turunkan kan X dot dia akan kembali ke bentuk eksponensial ini kembali ya. Ini kan kalau kita cari X dotnya, berarti ini kalau kita turunkan ini akan menjadi alfa A berpangkat alfa T, kemudian X double dotnya ini akan menjadi alfa kuadrat A ya berpangkat alfa T. Nah, ini tidak lain adalah alfa X itu sendiri, yang ini tidak lain adalah alfa kuadrat dikali X ya. Jadi fungsi X di mana turunan pertama dan turunan keduanya itu adalah fungsi X itu sendiri, itu adalah salah satu contohnya adalah fungsi eksponensial. Nah, sehingga kalau kita masukkan kembali ke dalam persamaan geraknya,
Maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi X double dot, berarti kita masukkan alfa kuadrat X. Ini akan sama dengan 2 gamma X dot. Sorry. Ini tambah 2 gamma X dot. X dot tidak lain adalah alpha X, ya. Berarti di sini 2 gamma alpha X ditambah dengan omega kuadrat X. Ya, omega kuadrat X. Ini sama dengan 0. Nah, karena setiap suku mengandung X, kita bisa cancel X-nya, ya. Kita bisa cancel X-nya. Kita dapatkan persamaannya sekarang menjadi alpha kuadrat ditambah 2 gamma alpha ditambah dengan omega kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, persamaan ini adalah persamaan kuadrat, ya. Dimana kalau kita lihat, persamaan ini bisa memberi kita nilai konstanta alfa dengan menyelesaikan persamaan kuadratnya. Konstanta alfa itu berapa? Ya. Nah, kita akan dapatkan dengan rumus mencari solusi persamaan kuadrat dengan mudah. Akan ada 2 buah solusi, ya. Ini akan kalian dapatkan minus gamma plus minus akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat, ya. Ini silakan dihitung, coba dihitung sendiri, ya. Saya kira ini mudah, ya. Dari rumus ABC di matematika SMP saya kira, ya. Itu kita solusi, misalkan kita punya persamaan itu dari rumus ABC minus B kuadrat plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, ya. Kalau masing-masing besaran variabel ABC-nya kita ganti dengan persamaan yang ada di sini, ya, kita akan dapatkan solusi alfa 1, 2-nya itu minus gamma plus minus akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat, ya. Nah, jadi akan ada 2 buah solusi umum yang kita dapatkan nanti, ya, karena ada 2 alfa di sini, ya. Akan ada 2 alfa, ada alfa 1 dan alfa 2. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang di sini solusi umumnya akan ada 2, ya. Jadi XT-nya yang pertama kita bisa ambil AE berpangkat alfa 1 T. Kemudian yang kedua kita bisa ambil, misalkan kita pilih konstanta yang lain, BE alfa 2T, ya. Karena ada 2 jenis alfa yang mungkin. Nah, A dan B ini bisa saja merupakan konstanta yang berbeda, ya. Di mana dia merupakan solusi nanti yang akan kita dapatkan, solusi amplitudonya. Dia bisa saja merupakan angka yang konstanta yang berbeda. Nah, kemudian perhatikan bahwa karena persamaan diferensial kita ini merupakan persamaan diferensial yang bersifat linear, sehingga solusinya itu bisa merupakan kombinasi dari kemungkinan 2 solusi ini, ya. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial yang kita punya itu bisa merupakan kombinasi linear dari 2 buah solusi ini. Jadi bisa kita tuliskan X di sini itu sama dengan A E berpangkat alfa 1T ditambah dengan B E berpangkat alfa 2T, seperti ini, ya. Atau kalau kita masukkan saja, ya, kita masukkan solusinya ke sini, berarti kita akan dapatkan di sini A E berpangkat alfa 1 itu adalah ini, ya, minus gamma, kita anggap yang positif dulu untuk alfa satunya, plus akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Di sini berarti T, kemudian ditambah B E berpangkat di sini minus gamma minus akar gamma kuadrat, ya. Nah, ini kalau kita pisahkan suku eksponensialnya, ini bisa kita tuliskan menjadi A E berpangkat minus gamma T dikali dengan E berpangkat ini, ya, positif gamma kuadrat dikurang omega kuadrat T ditambah dengan B E minus gamma T dikali dengan E berpangkat minus akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat T, ya, seperti itu. Eksponensial suku yang ini itu bisa kita keluarkan, ya, sehingga kita bisa dapatkan di sini E berpangkat minus gamma T dikali dengan A E berpangkat. Nah, di sini kita bisa nyatakan, misalkan kita ambil, kita definisikan
akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat itu sama dengan omega besar seperti ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini solusinya menjadi E berpangkat minus gamma T dalam kurung dikali dengan AE berpangkat omega besar T ditambah dengan B E. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah solusi umum yang kita punya sekarang ya. Seperti ini. Nah, ini solusi umum dari oscilasi teredam yang kita punya ya. Nah, di mana di sini gammanya itu adalah gamma kuadrat dikurang omega kecil kuadrat ya. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa akan ada ada tiga kondisi yang terjadi untuk gerak osilasi ini dengan meninjau nilai dari gamma dan omeganya ya. Nah, misalkan bagaimana kasusnya ketika omeganya itu lebih besar daripada gamma. Bagaimana kalau omeganya itu sama dengan gamma, dan bagaimana untuk kalau misalkan gammanya justru lebih besar daripada omega. Ya. Jadi di sini akan ada tiga buah kasus yang mungkin terjadi dengan meninjau nilai gamma dan omeganya. Ya. Kasus yang pertama, jika omeganya itu lebih besar ya. Kalau omeganya lebih besar daripada omega, artinya di sini redamannya, karena tadi gamma itu mewakili redaman, omega itu dia mewakili osilasi ya. Artinya kalau gammanya lebih besar daripada omega, maka redaman itu dia mendominasi osilasi. Mendominasi osilasi. Nah, ini biasa kita sebut sebagai kasus osilasi overdamp. Artinya betul-betul redamannya itu dia mendominasi osilasinya. Kemudian kasus yang kedua, kasus ketika gammanya itu lebih kecil daripada omega. Ya. Nah, saya lihat dulu. Artinya di sini osilasinya itu mendominasi redaman. Nah, ini biasa kita sebut sebagai underdamp. Jadi walaupun ada redaman, tetapi karena omeganya lebih besar daripada gamma, maka osilasinya itu tetap mendominasi redamannya. Ya. Nah, kemudian kasus yang ketiga, ketika gammanya itu dia sama dengan omega. Nah, ini biasa disebut sebagai critically damped. Nah, jadi berdasarkan solusi yang kita punya, di mana di sini ada dua faktor yang mewakili redaman dan osilasi, ada gamma dan omega. Nah, masing-masing kondisi gamma dan omega ini akan menghasilkan tiga buah kondisi redaman pada osilasi tersebut ya. Ada tiga kemungkinan kondisi yang terjadi. Jadi ketika redamannya itu lebih besar daripada osilasi, redamannya mendominasi osilasi, maka itu disebut sebagai overdamp. Kemudian ketika gammanya itu lebih kecil daripada omega, maka osilasinya mendominasi redaman, itu disebut sebagai underdamp. Dan ketika osilasi dan redamannya itu sama ya, faktor redaman dan faktor osilasinya itu sama, maka disebut sebagai critically damped. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kondisi-kondisi dari masing-masing jenis redaman osilasi ini dan bagaimana bentuk osilasinya. Ketika kita plot, bagaimana bentuk plot dari osilasinya, tentunya dia akan teredam ya. Tapi bagaimana jenis redamannya, itu kita akan lihat berdasarkan kondisi-kondisi dari faktor redaman dan faktor osilasinya. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, ini kita tinggal berapa menit lagi. Maka saya kira materi untuk hari ini cukup sampai di sini.
kita sampai di kasus osilasi redaman dan terdapat 3 kondisi yang kita dapatkan. Untuk penjelasan mengenai masing-masing kondisi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya.